Oke, pemateri berikutnya adalah Bapak Herwin Bustaman. Bapak Herwin Bustaman saat ini sebagai Direktur UUS Permata Bank Syariah, menamatkan S2-nya di MBA IIUM Malaysia, S1-nya di University of Southern Queensland. Sebelum di Permata Syariah, sempat menjadi head di Maybank, kemudian telah bekerja di MNC seperti PNG dan juga SHBC. Dan saat ini juga beliau sebagai Head of Non-Regulatory Compartment di Asbisindo. Baik, untuk mempersingkat waktu, silakan Pak Herwin untuk menyampaikan materinya. Ya, terima kasih Mbak Yosita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Venture Harjo, Direktur Eksekutif KNEKS. Saya lihat juga ada Pak Taufik Hidayat, kemudian guru-guru saya, Pak Hana, Pak Wahyu, Pak Arif, Pak Alfi. Sebenarnya ini ada juga nih suhu-suhu saya juga nih sebagai peserta. Semestinya lebih layak beliau-beliau ini yang present di depan nih. Ada Pak Edi Setiadi, Pak Dwianto di Dex BI, Pak Permana, Pak Panji, dan Pak Heri. Tapi saya mohon izin, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, saya mau share aja point of view-nya kami di UUS terkait kebijakan spin-off ini. Mungkin langsung ke slide 4 aja, Mbak Nadia. Beberapa area yang akan saya cover seperti yang biasa, saya akan share market share-nya di industri seperti apa. Jadi kalau di sini kalau boleh saya kasih ini kita bisa highlight bahwa memang kalau ada government push, anything is possible ya. Kita lihat di sini contohnya misalnya market share yang cukup besar itu adalah di satu mutual fund ya atau reksadana dia sekitar 15,45%, kemudian di government bonds itu sekitar market share-nya untuk global sukuk sekitar 23,9%. Ini termasuk yang retail sukuk atau IDR ya. Nah, sedangkan di luar itu industrinya memang masih sangat kecil, di bawah 8%. 7,7 untuk corporate bonds, kemudian di berikutnya adalah di perbankan 6%, kemudian di multi-finance turun ke 4,5%, di 4,6%, di insurance hanya 3,1%, DPLK malah hanya di 0,6%. Nah, ini yang kita perlukan di industri, basically government push, biar kita bisa tumbuh lebih besar. Di slide berikutnya, Mbak Nadia, slide 6 ya. Ya, slide 6 ya. Nah, ini kalau di slide ini saya mau kasih lihat, sorry ini saya hapus dulu. Bentar. Ini hapus. Nah, jadi kalau kita lihat di sebenarnya potensinya di mana aja sih? Potensinya adalah di Indonesia sebenarnya banking penetration itu hanya sekitar 50%. Dari 50% itu ternyata per data market research kami ya di tahun 2019 ada 42% yang sebenarnya mereka mau untuk menggunakan perbankan syariah. Cuman ya seperti biasa masih adanya persepsi bahwa harus ada extra effort atau harus ada yang persepsi bahwa perbankan syariah itu hanya menawarkan produk-produknya terbatas atau keuntungannya lebih kecil dibanding konvensional. Itu persepsi yang ada di masyarakat. Nah, tapi yang menariknya adalah kalau kita bandingkan ya dari 42% ini yang mau ke syariah tapi belum syariah, di tahun 2006 itu hanya sekitar 36%. Jadi ada peningkatan di sini. Ini yang saya sebut di syariah inclined customer ini ya sebelah kiri. Kemudian juga ada beberapa government incentive yang bisa kita manfaatkan seperti GWM yang lebih rendah, DPL yang lebih rendah itu juga bisa kita manfaatkan untuk mempromosikan produk-produk perbankan syariah. Infrastructure project juga salah satu yang justru paling cocok itu diberikan pembiayaannya menggunakan pembiayaan syariah karena kita bisa menggunakan istisna, IMBT dan sebagainya. Nah, di luar itu sebenarnya ini yang memang kalau di arah lampu mercusuar ini yang area mungkin KNEKS sekarang ini lagi fokus. Jadi bagaimana bisa mensinergikan antara keuangan syariah yang sekarang ada sekitar 580 triliun, dana haji, dana yang ada di Kemenak, kemudian bisnis haji dan umroh tersebut yang sekitar 39 triliun tiap tahun, zakat dan wakaf, halal food industry yang ada di Indonesia aja sekitar 170 billion US dollar,
Muslim fashion dan sebagainya. Nah, ini bagaimana ini semua sudah mulai bisa menggunakan pembiayaan atau mulai menggunakan pembiayaan syariah. Slide berikutnya, Mbak. Slide nomor 10 ya. Nah, ini apa saja tantangan yang kami hadapi di market? Sorry sebelumnya ya. Yang pertama adalah kalau kita lihat satu lagi, kita bandingkan ini data slide nomor 8. Nah ya, ini, sorry. Ya. Nah, ini kalau kita bandingkan, yang biru ini grafik konvensional, yang merah ini adalah syariah. Kalau kita bandingkan performance antara konvensional dan syariah, syariah itu selalu underperform dibandingkan konvensional. Memang ada beberapa financial ratio kayak LDR, BOPO, dan juga NPL ini yang converging antara konvensional syariah. Tapi kalau kita lihat dari CAR, ROA, dan NIM, itu masih jauh dibandingkan dari konvensional. Ini kenapa? Karena memang bank-bank syariah ini masih menghadapi structural issues, yaitu pertama, cost of fund kita masih mahal, karena kebanyakan komposisinya ada di deposito, sekitar 60%-an, sedangkan konvensional secara industri, 60% dananya ada di kasa. Kemudian juga produk dan cabangnya terbatas, karena itu setiap keuntungannya itu dipakai untuk membuka cabang, memperluas network bank-bank syariah tersebut. Nah, yang ketiga, yang paling penting justru terbatasnya professionals di industri itu sendiri. Ini yang membuat kenapa perbankan syariah masih di bawah konvensional dalam hal performance. Next slide. Kita bandingkan juga antara performance UUS dengan BUS. Ya, jadi kalau yang BUS itu warna biru, yang UUS itu warna merah. Di sini kita lihat performance UUS itu lebih bagus daripada atau lebih baik dibandingkan BUS. Karena apa? Ya otomatis, karena yang UUS ini masih bisa memanfaatkan resources atau infrastruktur bank umum konvensionalnya. Memang kalau kita lihat di grafik NPF ini, ya ini memang ada converging, ya sama dengan konvensional di 3,3. Tapi sejak di tahun 2019 itu ada satu UUS yang NPL-nya naik ke 7,6, ya. Nah, itu yang memang membuat ada lonjakan di tahun 2018 ke 2019. Slide berikutnya. Tantangan yang kami hadapi juga di industri ini baik konvensional maupun syariah adalah menjamurnya fintech. Ini data dari Fintech News Singapura, ya, per tahun 2018 sudah ada 167 fintech yang memang dia berusaha untuk memecah belah layanan dan jasa perbankan itu sendiri. Jadi mereka ada yang fokus ke payment seperti GoPay, OVO dan sebagainya, ada yang fokus ke lending, ya ada Danaku dan sebagainya. Dia juga ada fokus ke wealth management, fokus juga ke POS, ya kayak Moka dan sebagainya, ya point of sales. Belum juga ada ke insurance, ya mereka juga ada. Nah, ini yang mulai dipecah-pecah jasa dan layanan yang biasa ada di bank itu dia become special and providing specific services hanya untuk cater ke bagian-bagian tersebut. Nah, dari sini juga selain itu BI baru saja mengeluarkan Indonesia Payment System Blueprint sampai 2025. Nah, ini juga merupakan tantangan sendiri buat bank-bank syariah karena bank-bank syariah sudah harus siap untuk menghadapi yang kita sebut dengan open banking system. Ya, di sistem blueprint ini diperkenalkan yang namanya open banking system. Jadi kalau di dunia perbankan ini ada yang namanya API, ya, applications programming interfaces, di mana konektivitas antara fintech atau institusi lain ke bank itu bisa seamless, ya, dengan menggunakan API ini. The next levelnya adalah open banking. Open banking itu berarti kita bisa share data customer selama mendapatkan consent dari customer tersebut. Yang berikutnya stage-nya adalah neobank. Itu benar-benar bank tanpa cabang. Nah, jadi ini yang harus diantisipasi oleh bank-bank syariah termasuk UUS, ya. Nah, slide berikutnya. COVID impact. Nah, ini juga salah satu yang menjadi tantangan bukan hanya di syariah tapi juga di konvensional. Kita tahu bahwa per data SPI bulan Agustus kemarin,
total kredit yang ada itu ada sekitar 5.600 triliun ya. Nah, dari sini potential restructuring-nya aja dari presentasi Pak Anum ya, ada sekitar 1.378 triliun. Kalau asumsinya 30%-nya aja jatuh ke NPL, ya, berarti ada sekitar 413 pencadangan harus disiapkan. Kita bandingkan dengan total modal yang ada di industri perbankan sama year to date PBT-nya yang ada di perbankan. Jadi kalau untuk mengejar 413 ini modal mungkin kan hanya bisa berkurang sedikit karena ada CAR yang harus di-maintain. Mau tidak mau kita akan rely dengan pertumbuhan PBT year on year. Jadi diperlukan paling tidak 4 sampai 5 tahun untuk bisa menutupi atau menyisihkan pencadangan menutupi NPL dari COVID impact tersebut. Nah, ini yang juga membuat bank-bank umum konvensional ini ya berpikir ulang terkait spin-off ini gitu. Jadi di sisi lain mereka harus start building provisi atau LI untuk pencadangan COVID-19 ini. Di sisi lain mereka juga harus siap-siap untuk spin-off. Maka ini beberapa kali ya kami juga sampaikan hal ini ke OJK, bahkan juga ke BKF dan juga ke KNEKS, kalau bisa dipertimbangkan bahwa spin-off itu bisa menjadi opsi. Ya, slide berikutnya. Nah, ini justru yang menarik nih. Memang kita senang dengan adanya merger bank BUMN ya. Sekarang ini 3 bank dan soon mungkin insya Allah BTN Syariah pun juga akan gabung. Nah, tapi impact dari sini kalau kita lihat ya dari hasil merger tersebut, bank tersebut mungkin soon bisa setelah merger akan menjadi buku 3, tapi setelah bergabungnya BTN Syariah mungkin bisa menjadi buku 4 ya. Tapi bank-bank berikutnya itu yang boost itu yang terdekat adalah Bank Muamalat, yaitu bank buku 2 ya. Nah, kalau misalnya CIMB, Maybank, kemudian juga Permata di spin-off, ini bank buku 4, CIMB, Maybank, dan Permata buku 3, kalau mereka di spin-off, most likely spin-off entity-nya itu akan menjadi buku 2. Nah, ini akan kesulitan untuk hasil bank merger tersebut bisa mencari partner, ya, when it comes to misalnya ada kebutuhan liquidities ya interbank atau misalnya perlu untuk sindikasi atau bahkan pun untuk squaring hedging positions. Nah, karena itu jadi kalau misalnya spin-off itu menjadi opsi, hal-hal tersebut masih bisa dilakukan dengan bank-bank seperti CIMB, Maybank atau Bank Permata. Next slide. Nah, walaupun memang itu point of view-nya dari UUS ya yang ada, saya sudah ngobrol dengan teman-teman seperti Pak Panji, Pak Heri, Pak Romi ya dari CIMB Niaga, Maybank dan juga Danamon. Cuman ya tetap ini undang-undang ya, Undang-Undang 21 tahun 2008 itu mewajibkan semua UUS itu harus spin off. Jadi mau tidak mau kita semua UUS ini harus siap-siap ya. Siap-siap bahwa kalau misalnya ternyata tidak ada jalan keluar dari untuk menjadikan spin-off itu menjadi opsi, ya menjadi pilihan, ya mau tidak mau kita harus spin-off. Nah, apa saja yang harus kita lakukan ya? Next slide. Ya, yang pertama tadi mungkin sudah di-cover juga dengan Pak Wahyu ya. Memang yang pertama itu kita harus pastikan bahwa kita internally ini sudah mempunyai strong governance framework ya. Kita harus develop orang-orangnya. CASA ratio itu harus healthy, minimum 60%. Financing-nya itu harus terdiversifikasi. Karena kalau saya lihat kebanyakan itu masih banyak yang komposisinya either di retail kebanyakan atau bahkan di korporasi. Nah, itu juga kurang healthy. Dan juga sudah punya partnership atau collaborations bukan hanya dengan fintech atau dengan insurance partner dan sebagainya, tapi juga mungkin dengan developer dan sebagainya itu udah harus mulai dibentuk. Nah, juga harus diperhatikan atau dipelajari POJK nomor 38 dan juga POJK tahun 2016 dan POJK nomor 2019. Karena di sini yang kita bisa memanfaatkan platform sharing atau memanfaatkan infrastruktur yang ada di induknya. Kalau yang 38 membicarakan mengenai pemanfaatan IT sistem dari induk ya.
Kemudian yang 28 itu di luar dari IT system. Jadi ini yang bisa kita pertimbangkan bagaimana kita bisa memanfaatkan frontliner, support function, IT system, branches dan juga ATM yang dimiliki oleh si induk ya. Slide berikutnya, Mbak. Nah, apa saja sih yang harus kita persiapkan untuk spin-off ini? Ya, next slide. 1 menit lagi, Pak. Mohon maaf. Ya. Nah, ini beberapa saja yang saya highlight, tadi juga sudah di-cover dengan Mas Wahyu, ya, bahwa yang pertama kita harus clear dengan target marketnya. Ya, jangan sampai nanti akhirnya kita berantem di lapangan dengan induknya itu sendiri. Ini yang harus difinalisasi tahun 2021. Tata kelola juga kita harus perbaiki, karena itu penting sekali, ya, terutama when it comes to credit review dan sebagainya. Modal juga harus disiapkan. Network juga mulai sekarang udah harus dipilih-pilih mana lokasi yang akan mendapatkan footprint dari networknya konvensional. IT on operations-nya juga seperti apa kita akan meleverage gitu. Kemudian juga of course human resources-nya. Next slide. Nah, ini salah satu pertimbangan aja yang tadi saya bilang mengenai open bank model ya. Ini penting karena apa? Kalau misalnya sudah diperbolehkan di Indonesia, ya BI sudah menyatakan bahwa open banking model itu akan diperkenalkan ya di master plan tersebut ya. Mungkin OJK juga harus memikirkan bagaimana meregulasi open banking tersebut. Open banking itu simple sebenarnya. Jadi nanti ada satu bisa itu IT atau bank lain yang memberikan jasa dan layanan kepada bank lain ya, baik itu untuk frontline-nya, misalnya digital banking-nya, internet banking-nya, atau bahkan untuk core banking-nya. Ini sebenarnya sudah ada model di luar negeri, salah satunya yang bisa dianggap sukses itu adalah feeder bank di Jerman. Slide terakhir, Mbak. Nah, sekarang saya mungkin support apa yang kita perlukan dari regulators. Ya, tentu saja yang tadi memperkenalkan konsep open banking ya. Kami harapkan mungkin POJK bisa ada POJK yang dikeluarkan untuk membahas terkait open banking ini ya. Tapi spesifik untuk POJK 38 tahun 2016 ya, yang selama ini bank hanya boleh memberikan IT services ke related parties, mungkin dibuka juga ke non-related parties. Tentu yang satu lagi yang selalu menjadi momok bagi yang UUS mau spin-off adalah terkait perpajakan. Perpajakan baik itu dari capital gain waktu spin-off, transfer of asset, kemudian juga sewaktu memanfaatkan resources yang ada di induknya. Demikian mungkin paparan dari saya. Jika ada yang kurang berkenan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.